Halo, selamat datang di Winsiling. Bacaan kali ini judulnya adalah menyembuhkan pola karma leluhur. Ya, kita lihat di sini bagaimana petunjuk semesta akan hal tersebut. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Di sini aku ada untuk pick a card kali ini, atributnya aku memakai kartu plus mainan ya untuk pilihannya. Kamu bisa pilih sesuai dengan intuisi kamu. Silahkan pilih ini yang PAL 1, PAL 2, PAL 3. Pilih sesuai dengan intuisi kamu yang mana. Kalau misalkan yang kamu pilih ternyata seperti tidak resonate dengan situasi kamu boleh coba pilih yang lain. Kadang kita salah menarik intuisi, bisa terjadi. Ya, wajar ya. Gitu. Jadi, atau kamu misalkan ketarik ke lebih dari satu nih, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3. Boleh. Ya, berarti ada pesan di keduanya untuk kamu. Ya, atau kadang ada kalanya momennya tiga-tiganya kepilih. Itu pernah terjadi, bisa terjadi juga. Ya. Oke, yang pertama di sini kita ada si lilin ini ya. Ini Hirono. Judulnya Candle Holder. Ya, Candle Holder berarti tempat lilin. Ya, seperti ini bentukannya. Ya, lalu kartunya nanti aku buka di ini bacaannya. Lalu yang kedua di sini kita ada sink. Ya, aku lupa ini mainannya apa, sorry ya. Caka ya. Ya, caka sink. Maksudnya dia kayak tenggelam gitu ya energinya. Tapi ya kelihatannya damai ya energinya. Oke. Lalu yang kedua di sini kita ada siapa namanya, Inoso. Ya, Inoso. Ini judulnya The Ghost Sanctuary. Ya, silahkan dilihat mainannya seperti ini. Oke. Ya, silahkan dipilih aja. Lalu bacaan ini adalah bacaan general reading. Ya, jadi bacaan umum. Silahkan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat dan tinggalkan sisanya. Kalau dari semua yang kamu pilih ternyata nggak ada juga yang resonate sama sekali untuk kamu, berarti mungkin pesan-pesan yang ada di sini belum kamu perlukan atau bacaan ini mungkin bukan untuk kamu. Oke, kita langsung mulai aja dengan bacaannya. I'll see you in the reading. Semoga kamu bisa enjoy bacaan ini. Semoga bacaan ini bisa membawa banyak manfaat untuk kamu. Mungkin sedikit banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, memberikan insights yang berguna. Ya, so I'll see you guys in the reading. Terima kasih banyak. Halo, PAL nomor 1. Bagi kalian yang memilih kartu ini dan mainan yang ini, ya, candlestick, ya, tempat lilin, ini adalah general reading kamu yang judulnya menyembuhkan pola karma leluhur kamu. Ya, atribut yang aku pakai di dalam pemilihan pile atau pemilihan kartu dipilih secara acak ya, jadi mainan dan kartunya ini random. Dan kita lihat ya nanti di sini kartu yang kamu pilih itu apa. Oke, kita ada The Star. Oke, kamu memilih The Star dan Candlestick. Ya, dua-duanya membawa energi cahaya nih. Ya, dia ada lilin, ada apinya kan di atasnya nih, gitu. Dan di sini pun juga sama. Ya, seperti ada cahaya di atas kepalanya dia. The Star. Ya. Energi kamu pada dasarnya itu bercahaya. Ya, PAL nomor 1, karma leluhur kamu berarti adalah si pembawa cahaya. Si pembawa terang. Ya, yang menjadi sumber cahaya, menjadi sumber energi positif yang aku lihat. Ya, ini menjadi karma leluhur kamu berarti dari keturunan kamu, misalkan dari orang tua, nanti ke kakek nenek, buyut gitu-gitu ya, seperti itu. Mungkin sudah ada turun-menurun di mana ada mungkin sosok-sosok yang memang terpilih di generasi kamu untuk nanti memang membawa cahaya atau kesembuhan. Ya, jadi ke arah penyembuh, tapi ya dengan caranya masing-masing ya. Gitu, tentunya misalkan nih kalau kalian di kehidupan kamu nih saat ini sudah terpanggil atau mungkin akan terpanggil menjadi sosok pembawa cahaya, healer, penyembuh gitu ya. Ya tentunya cara kamu akan berbeda dengan cara leluhur-leluhur kamu terdahulu. Ya, ada yang mungkin mirip-mirip tapi tetap aja nanti kamu akan ketemu ininya kamu sendiri gitu ya, uniknya kamu sendiri gitu, spesialnya
spesialitas kamu lah, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya dokter spesialis apa nih gitu ya, seperti itu. Jadi pola nomor 1, tapi memang kamu karmanya secara garis leluhur itu memang menjadi terang dan cahaya. Dan yang seperti ini mungkin gagal dilakukan oleh sebelum-sebelumnya kamu. Ya, biasanya tuh dari setiap generasi kadang ada yang namanya generational gap gitu ya. Generational gap misalkan kamu nih, misalkan orang tua kamu bukan seperti ini, tapi kakek nenek kamu mungkin iya. Atau orang tua kakek nenek enggak, tapi mungkin buyut iya gitu. Jadi kayak ada semacam entah 1 atau 2 atau berapa generasi yang gap. Mereka mungkin sempat terpanggil untuk jadi seperti ini tapi menolak gitu ya. Jadi menolak dan akhirnya ini nggak jalan. Akhirnya tugas ini dijalankan oleh nanti keturunan berikutnya seperti itu ya. Nah, kamu bagi kalian yang memilih pola nomor 1 ini, ya ini ada di kamu mandatnya gitu. Ini nyampe di kamu dari turunan-turunan kamu nih pola-polanya. Nah, sekarang karena kita bahas tentang pola, sekarang tinggal bagaimana kamu di kehidupan saat ini. Apakah kamu akan mengikuti pola-pola yang sebelumnya? Kalau misalkan yang sebelumnya menolak atau tidak jalan, apakah kamu juga sama menjadi pengulangan siklus? Atau kamu yang menyembuhkan siklus ini dan kamu menjalani apapun ini? Ya, banyak orang yang takut dengan ini. Kenapa? Karena ini konteksnya cahaya. Energi cahaya itu sebenarnya bukan energi yang ditakutkan, tapi karena setiap manusia itu ada sisi gelapnya. Ya. Jadi kalau mendapatkan cahaya yang seterang ini gitu ya, atau menyadari sesuatu yang besar tentang ini, pasti reaksi utamanya adalah takut. Ya, coba deh bayangin kalau kamu misalkan tiba-tiba Tuhan datang di depan kamu. Takut gak kamu? Gitu ya, tiba-tiba ada energi yang sangat besar, sangat bercahaya gitu. Kita bahkan nggak tahu persisnya itu sebesar apa. Ya, pasti kan ada sisi-sisi kayak dak-dikduknya juga gitu. Ya, gitu. Nah, makanya ketika mungkin kamu mulai menyadari kalau arah kamu ke arah-arah sini, banyak banget faktor ketakutan-ketakutan tersebut. Entah takut apapun, bisa macam-macam ketakutannya, tergantung kasus kamu ya gitu. Ada yang kayak takut nanti hidup saya gimana, berkecukupan apa enggak, itu yang cukup lumayan banyak ya. Ada yang kayak takut nggak kuat atau nggak mampu, itu juga ada ya gitu. Atau kombinasi-kombinasi ketakutan-ketakutan inilah. Dan ini wajar, manusiawi. Ini bukan sesuatu yang buruk. Cuman ya bagaimana nanti diri kamu bisa overcome ini apa enggak, bisa mengalahkan ketakutan ini apa enggak. Ya, karena ketakutan ini sebenarnya sumbernya dari kegelapan. Kegelapan itu nggak mau kamu jadi lilin ini. Maunya kamu jadi lilin yang mati aja, nggak nyala. Ya, karena kalau kamu nyala, kamu ngerusak banyak kerjaannya setan. Gitu, ibaratnya. Ya, gitu. Ini kita ngomong tentang apapun istilah yang di sini jangan terlalu dipakai gimana-gimana. Karena banyak ya istilah-istilah, maksudnya setan itu istilahnya apa-apa gitu. Intinya energi negatif dan positif. Dunia ini dualitas, ada hitam ada putih. Kalau kamu ini berarti kan masuknya ke putih, ya yang hitam pasti nggak suka. Putih sama hitam itu selalu kayak apa ya konstan inilah, ibaratnya bentrok ya, seperti itu. Di dunia ini memang seperti itu ya. Kegelapan dan cahaya itu sifatnya ya, kegelapan itu berusaha memakan cahaya, cahaya berusaha menjaga balance atau keseimbangan, seperti itu ya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang memang terpanggil ke arah cahaya seperti ini, membawa cahaya, biasanya kegelapan itu pasti akan banyak banget ngeganggunya ya, membuat supaya rencana ini jadi rusak, supaya karma kamu jadi keulang lagi sampai nanti jadi gagal nih gitu. Ibaratnya satu lilin mati gitu. Kamu kebayang kalau kamu lagi di tempat ibadah atau lagi di tempat ya spiritual atau apa, kan biasanya kadang suka ada yang pasang-pasang lilin gitu ya. Misalkan lilin ada 20 gitu misalkan, yang satu mati, yang satu mati, yang satu mati, yang satu mati, lilinnya tinggal 1, tinggal 2. Nah gitu loh. Yang padahal harusnya lilinnya bisa nyala semua dan tempatnya jadi terang, jadi cantik, jadi bagus gitu. Yang nggak pengen ini nyala dan terang adalah kuasa gelap. Kuasa gelap itu nyata dan sangat ada. Kenapa? Aku pernah melewati situasi ini dulu, sebelum akhirnya aku masuk ke ranah spiritual seperti ini. Dilemanya itu bertahun-tahun aku berproses untuk itu ya gitu. Aku nggak bilang kamu akan bertahun-tahun, kita semua punya waktu yang berbeda-beda, kesiapan yang berbeda-beda. It took me years ya gitu, dimana aku akhirnya berhadapan sama kegelapan juga. Semua akhirnya aku paham gitu loh, karena perjalananku bertemu sama cahaya.
perjalanan aku yang tadinya aku takut dengan hal-hal seperti ini. Jadi sadar kalau hal seperti ini bukan sesuatu yang perlu ditakutin. Disitulah aku semakin sadar dengan kasih sayang Tuhan semesta itu segitu nyatanya. Apapun pemberian ini, apapun anugerah cahaya yang diberikan Tuhan semesta untuk kamu dan leluhur-leluhur kamu turun-temurun ini, diberikan karena dipercayakan ke garis keturunan kamu. Nomor 1. Ya, dipercayakan ke garis keturunan kamu, tetapi ya gitu, ibaratnya kita estafetin obor gitu ya, nih dari buyut ke nenek, ke ibu gitu, ke kamu gitu. Tapi ada yang kayak dikasih obornya, dia nggak mau. Saya nggak mau pegang obor ya, oper lagi ke yang lain aja, saya nggak mau gitu. Ya, nomor 1. Sampai ini akhirnya obornya ada di tangan kamu nih. Kamu mau lepas apa kamu mau keep? Kamu mau terus biarkan obor ini menyala. Makanya ini lilin yang kamu pilih ini. Nggak ada yang kebetulan pilihan kartu dan pilihan ininya ya. Gitu. Dan kamu ini sangat diterangi, ada satu sosok penjaga dan pelindung kamu yang benar-benar lagi nge-guide kamu untuk ini. Dan leluhur-leluhur kamu ada di belakang kamu untuk ngarahin kamu. Kenapa? Karena ada yang mungkin terdahulunya gagal atau terdahulunya tugasnya belum selesai. Gitu. Ketika kamu sadar dan kesembuh akan pola ini, ya tentunya leluhur-leluhur kamu akan ikut sembuh juga secara garis karma. Garis keturunan dan garis leluhur itu ada garisnya. Ada karmanya. Ya ada yang namanya generational karma atau karma leluhur, itu sangat-sangat ada. Nggak usah dari yang sifatnya tugas atau mandat seperti ini ya. Secara general atau secara umum aja, secara awam, tetap ada karma leluhur itu. Misalkan pola, ini dari kakek nenek, dari orang tua, misalkan kawin cerai, anaknya juga kawin cerai gitu misalkan. Itu ada yang seperti itu. Gitu. Atau misalkan kayak ini ada yang sifatnya lebih ini ya, lebih kayak ini ada kasus ya, aku cuman sharing aja, di mana kayak di setiap keluarganya dia atau keturunan laki-lakinya itu pasti meninggal muda. Ada yang seperti itu. Ya, atau suami istri selalu kehilangan sosok suaminya, sosok laki-lakinya itu ya gitu, di keluarganya ada karma seperti itu. Jadi ini kayak pola-pola yang seperti ini tuh ada, real. Nah, sekarang tinggal kamu yang menganalisa pola kamu tuh apa. Gitu. Ya, dari tabiat, dari apa yang terjadi di situasi secara keluarga, karma-karma keluarga seperti itu penting banget untuk kamu analisa dan kamu pelajari sih, nomor 1. Bukan gimana-gimana, untuk kamu jadi paham peran kamu di sini tuh apa. Kenapa semesta mau kasih cahaya ini ke kamu? Ya, di situ ini kalau digambar ini kan The Star-nya dia bawa busur panah nih, bawa panah. Dia ini seperti apa ya kalau bahasanya tuh archer ya, pemanah. Ya, tapi dia di tangan kirinya dia bawa kendi air nih. Nah, ada energi feminin di sini. Dalam artian di sini kan ada air terjunnya juga di belakangnya. Dia ini spiritual sekali energinya. Tetapi kenapa gambaran wanita di sini seperti membawa panah juga? Ya berarti kamu bukan hanya spiritual aja, kamu bukan cuman punya mungkin bakat spiritual, tapi kamu juga punya bakat untuk ikut, gimana ya, yang tadi inget gak sih yang aku bilang konflik antara kegelapan dan cahaya ini, nomor 1. Kamu punya kemampuannya untuk memerangi kegelapan sebenarnya dengan cara kamu sendiri, dengan bagaimana kamu membawa cahaya kamu. Mungkin ujian-ujian kehidupan kamu ya bertemu sama energi-energi gelap ini yang nggak mau kamu ke arah sini. Wah, kamu akan banyak banget ibaratnya hantu-hantu keraguan di sini. Kamu dibikin ragu, kamu dibikin ya gitu. Ya, ibaratnya dari sekian banyak lilin, nanti pasti yang nyala mungkin cuman beberapa. Itu artinya orang-orang yang berhasil memutuskan pola ini, yang akhirnya berhasil sampai ke titik sana. Bahkan yang sudah nyala pun nih, misalkan berhasil nyala, di tengah-tengah nanti perjalanan dia membawa cahaya, bisa jadi hilang di situ. Ada yang seperti itu juga. Hilang misalkan tiba-tiba nyerah, tiba-tiba nggak kuat gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, ini kamu mau jadi yang seperti bagaimana? Semua kembali ke kamu lagi. Ingat, kalau kamu menarik keputusan kamu dari rasa takut, gelisah, jangan mengambil keputusan apapun dulu.
tenangi diri kamu sampai kamu benar-benar ringan energinya, baru kamu memutuskan kamu mau membawa ini apa enggak. Tapi kalau Tuhan semesta sudah memberikan ini ke kamu, ini bukan sesuatu yang kamu cari-cari. Ini sesuatu yang sudah ada sama kamu dari kamu lahir. Karena kamu lahir dari garis keturunan kamu. Kalau semesta sudah mempercayakan ini ke diri kamu, seharusnya kamu bisa. Beliau yang paling tahu kapasitas kamu. Cuman kita sendiri yang melimitasi kapasitas kita sendiri, file nomor 1. Dan mungkin itu yang terjadi di leluhur-leluhur kamu berikut sebelum-sebelumnya, atau keturunan kamu yang sebelumnya, mungkin papa mama atau orang kakek nenek gitu. Biasanya salah satu ya seperti itu. Misalkan kakek nenek, misalkan neneknya doang atau kakeknya doang gitu misalkan. Ya seperti itu. Nggak harus sih, kadang ada yang dua-duanya juga ya. Tapi jarang sekali, biasanya salah satu. Misalkan kakek nenek, yang kakeknya misalkan healer, penyembuh gitu, nyembuhin orang. Gitu ya. Dan biasanya itu sosok beliau, siapapun yang terakhir membawa cahaya ini, belum selesai tugasnya, itu tugasnya dioper ke kamu, estafet kan seperti itu. Biasanya beliau akan hadir di kesiapan kamu. Ketika diri kamu siap di dalam hidup kamu, siapapun pembawa cahaya terakhir di dalam generasi kamu, misalkan kakek atau nenek atau siapa, beliau akan hadir di penglihatan kamu, dia akan datang. Gitu. Ya. Ada yang kasusnya gini nih, kayak misalkan, maaf ya, kayak kamu misalkan lahir, kakek nenek kamu tapi udah nggak ada pas kamu lahir, gitu ya. Jadi mungkin ya sudah keburu meninggal gitu ya. Kamu belum sempat ketemu. Tapi tiba-tiba nanti usia kamu berapa, ketika kamu siap, beliau hadir dan kamu tapi tahu kalau itu tuh sosok kakek atau nenek kamu. Meskipun kamu belum pernah lihat secara real, secara asli atau secara nyata gitu ya. Tapi gambarannya kamu bisa lihat di batin. Gitu. Itu terjadi. Ya intinya file nomor 1 ini, karma leluhur kamu adalah membawa terang, menjadi sumber terang. Ya, dan menjadi sumber terang ini nggak gampang. Banyak banget yang akan mau niupin api kamu ini. Ya, dihembus-hembusin, ditiup-tiupin, entah dengan fitnah, entah dengan apapun ujian-ujian. Ada yang dengan energi spiritual, energi gelap dan lain-lain seperti itu untuk mematikan cahaya kamu. Tinggal kamu yakin cahaya kamu ini abadi apa enggak. Yang nentuin kapan berakhirnya perjalanan kamu bukan orang-orang ini, file nomor 1. Semesta. Hidup mati kita udah diatur. Kalau kamu bisa menjaga api ini tetap nyala, cahaya ini tetap nyala, hidup kamu tidak pernah akan berkekurangan, file nomor 1. Semua lebih dari cukup untuk kamu. Karena itu karma kamu ketika kamu sudah menjalani dan menjaga cahaya ini, pola atau siklus rantai karma leluhur kamu selesai, kamu berhasil sembuhkan itu. Dan kalau udah sembuh, biasanya warisan-warisan leluhur ini datang ke kamu. Mereka membawa ininya ya, ya apapun itu, entah warisan bakat spiritual ada, warisan rezekinya ada gitu ya. Kalau kamu apalagi punya keturunan-keturunan yang mungkin ada yang darah biru, ada yang apa gitu-gitu. Ya. Bukan berarti kita di sini apa ya, oh saya mau nyembuhin karma ini supaya nanti saya bisa kaya raya. Bukan seperti itu, namanya pesugihan ya. Bukan file nomor 1 gitu. Ya, seberapa kamu bisa berhasil, sukses, hidup dengan baik, sejahtera adalah ketika lilin ini tetap kamu bawa menyala sangat terang. Semakin terang cahaya ini, semakin hidup kamu akan juga dipenuhi dengan welas asih dan cinta dan cahaya seperti itu. Itu karma kamu. Kalau kamu mungkin lihat keturunan kamu yang sebelumnya, misalkan orang tua, ibu bapak, mungkin hidupnya ada yang kacau balau, bisa jadi karena mereka menolak ini. Gitu. Ya, atau mungkin menganggap hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang buruk. Misalkan musyrik, misalkan apa gitu-gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, file nomor 1 ini nggak tahu situasi kamu, kasusnya persisnya seperti apa. Cuman gitu. Ya. Anyways, di sini ada beberapa energi zodiak ya yang hadir di sini. Mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan aja, jangan terlalu terpatok sama ini ya. Tapi ini kartu Aquarius hadir di saat ya. Aku melihat ada Earth Signs aku nggak keluarin kartu tarot lagi ya. Aku semua nanti akan full oracle. Tapi di sini ada Queen of Wands ya, lagi-lagi membawa ini energi api, berarti Aries, Leo, Sagittarius ada di file nomor 1. Ya,
sama Virgo, Gemini ada. Ya, untuk PAL 1 ini. Oke. Pisces kalau water sign ya. Oke, kita masuk ke oracle-nya. Penjelasannya cukup panjang ya, nggak apa-apa. Aku di sini channeling aja pesannya apa yang aku lihat, apa yang aku ini ya, aku rasa dan aku dengar. Sebentar, aku doa sebentar. Oke, file nomor 1, let's see. Oke. Ke belakang. Oke, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, 2 lagi aku ambil dari bawah decknya aja. Kita lihat ya di sini satu-satu. Angka 33. Mungkin angka petunjuk untuk kamu. Ya, temper your criticism. Karma kamu secara leluhur ini terjadi di leluhur-leluhur kamu. Dimana ketika kamu akhirnya mau atau punya kesadaran untuk berjalan ke ranah spiritual kamu atau ke pembawa cahaya ini, kamu akan menerima banyak sekali kritikan-kritikan. Dan orang-orang di sekitar kamu yang mungkin nggak setuju sama jalan kamu di sini. Pesan semesta untuk kamu, pesan para leluhur dan penjaga kamu, jangan kamu jadi bisu, jangan kamu jadi tuli, jangan kamu jadi buta karena ini. File nomor 1. Ya, bisu, tuli, buta. Bukan berarti kita ibaratnya sok tahu atau kita merasa lebih pintar dari orang-orang yang mengkritik kita, bukan. Tapi suara batin kamu itu adalah suara tertinggi. Itu suara ilahi. Ketika kamu tetap bisa menjalani ini, memilih jalan kamu dengan tenang dan damai dalam batin, kamu akan dengar suara Tuhan lewat kamu. Ketimbang suara orang-orang di sekitar kamu. Kuncinya ada di ketenangan batin kamu. Kalau kamu masih terjebak di dalam penjara pikiran kamu, hal seperti ini, kamu udah akan jatuh. Lilin kamu udah akan mati dari awal, seret. Gitu. Di fase ini kamu gagal, ini nggak akan nyala lilin kamu. Akan redup. Ya, file nomor 1. Ini fase awal kamu. Di sini kita ada you have support. Ya, yang jagain kamu bilang kamu selalu dituntun dan dijaga. Ada gambaran penutup mata lagi dan topeng di sini. Topeng adalah ketika kamu sudah tidak lagi memakai topeng dalam hidup. Kamu hidup bukan cuma buat bahagiain orang, kamu hidup bukan cuma dilihat orang kamu hebat, dilihat orang kamu sukses, dilihat orang kamu happy-happy, ya hidup penuh dengan topeng-topeng dan kepalsuan kehidupan di dunia ini saat ini. Tahun ini aja banyak topeng-topeng yang copot, sampai kulit-kulitnya copot. Kamu kalau lihat banyak sekali berita-berita, ini terbukanya topeng-topeng orang-orang ini. Dan karma ini sedang berputar dengan sangat kencang, sampai tahun depan aku ngeliatnya. Ya, file nomor 1. Penghujung ini sekedar petunjuk aja untuk file nomor 1. Penghujung tahun ini pun juga akan semakin kencang energinya. Tetapi bagi mereka yang hidup menuai kebaikan, tidak memakai topeng, meskipun bingung hidupnya arahnya kemana, seperti gelap, kamu gak bisa lihat apa-apa, tapi kamu tetap pegang lilin kamu ini, tetap menyala. Kebaikan akan datang untuk kamu. File nomor 1. Ya, tidak mudah. Seperti aku bilang, untuk bawa cahaya ini nggak gampang. Untuk kamu bisa mempertahankan, memaintain keyakinan kamu, it's not easy. Banyak banget ujiannya. Yang seolah-olah kita pikir, apa karena ini susah ya jalan-jalan saya jadi bukan ini. Kegelapan mulai menutup mata kamu jadi mau buta di sini. Tapi karena topeng kamu udah lepas, meskipun ada yang nutupin mata kamu, tapi kamu tetap bisa ngelihat pakai mata batin kamu ke depan. Itu kekuatan cahaya namanya. Ya, gitu. Dan lagi-lagi, tidak semua
orang bisa lewatin ujian ini. Banyak yang lilinnya mati di sini juga. Ya, ketika hidupnya mulai gelap, seperti seolah-olah nggak ada jalan, jalannya pada ketutup semua, dia semakin ragu dengan jalan dia, akhirnya nyerah, mati lilinnya di situ. Oke, karma leluhurnya berarti nggak selesai. Nah. Ya, nomor 1. Oke, kita lihat nih di sini. Dan kamu memang, kenapa banyak orang yang juga mungkin akan merasa sangat tertolong sama kamu, tetapi nggak, ada aja juga yang ya aku aminkan nggak banyak ya, maksudnya ada aja, tapi nggak mungkin nggak ada ya, ada aja orang yang juga nggak suka sama kamu karena kamu otentisitas kamu, kejujuran, kemurnian energi kamu itu menjadi trigger buat orang-orang yang punya nutupin banyak kebohongan. Biasanya orang-orang yang takut sama kamu adalah orang-orang yang takut kebohongannya kebongkar. Orang-orang yang menyembunyikan banyak rahasia-rahasia yang mungkin gak baik. Ya, itu udah sign, sudah pertanda kalau kamu itu memang kan gini ya, ibaratnya seseorang menyembunyikan sesuatu dalam kegelapan. Lah kamu datang dengan menjadi lilin terang di situ, ya kelihatan lah busuk-busuknya gitu ibarat. Orang-orang ada yang nggak suka sama ini, gitu. Ya, kadang ada orang yang nggak suka aja sama kamu padahal kamu nggak pernah jahatin mereka atau kayak gimana ya, karena situasi ini. Tapi ya hal-hal seperti ini lagi-lagi kamu nggak usah takut, kamu punya support dari semesta, kamu punya yang jagain kamu. Makanya ujian keyakinan kamu ini ada. Ya, ennoble your soul. Ya, kalian itu secara garis keturunan memang datang dari energi nobilitas yang tinggi. Maksudnya tadi kan aku sempat mention darah biru ya. Kamu intinya adalah dulu aku nggak tahu di reinkarnasi kamu sebelumnya yang entah keberapa kali, kamu adalah jiwa yang noble, bersahaja seperti itu. Jadi kayak ini lagi-lagi pelepasan topeng ada ya di sini. Dan di sini membawa lilin, ya udah, ini udah jelas banget. Sama ya gitu. Jadi ini cuma ngomongin tentang di mana perjalanan spiritual kamu itu, kamu bertemu sama sisi itu lagi. Kamu akan ketemu sama sisi noble kamu. Ya, noble itu ya itu. Ya mungkin kamu dulu seseorang yang lebih, mungkin gimana ya, bukan lebih gimana, cuman manusia yang tercerahkan lah seperti itu dan membawa pencerahan. Jadi di past life pun kamu juga pernah melakukan ini. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada listen to your guardian angel. Mungkin dari pola-pola karma leluhur kamu, lagi-lagi kamu lihat di silsilah keluarga kamu. Banyak yang mungkin kedoktrin dengan energi-energi luar di sini. Ya, entah itu kedoktrin mungkin agama atau kayak cara-cara atau adat atau apa gitu. Kamu di sini karma kamu adalah benar-benar untuk mendengar suara pendamping yang sudah diutus Tuhan semesta, yang dampingin kamu, nggak akan nyesatin kamu. Kalau kamu bilang, ada orang bilang, oh yang dampingin kamu ini sesat apa segala macem, ya hati-hati, orang itu mungkin punya semacam kesirikan sama kamu atau apa gitu-gitu. Power nomor 1. Ya, sosok kayak kamu pembawa lilin, pembawa cahaya ini gak mungkin bisa ditempelin, atau mungkin yang jaga, ibaratnya ya yang jagain atau ini kamu yang gelap-gelap. Lo orang energi kamu terang, cahayanya. Cuman apakah kamu bisa dipengaruhi oleh kegelapan ini? Bisa. Kalau kamunya belum sadar, kalau kamunya nggak sadar, seperti itu. Ya, jadi upaya untuk benar-benar mendengar suara guardian angel kamu, mendengar suara batin terdalam kamu. Ini ujian kamu. Perjalanan kamu secara kehidupan akan membawa kamu untuk bisa mendengar ini. Di dalam kegelapan kehidupan, kamu selalu dibukakan pintu cahaya nih. Ya, ini jubah malaikat yang dibuka ternyata jadi pintu. Ya udah, ini beliau yang akan arahin jalan-jalan kamu di sini. Ya, bukan orang-orang yang menghujat kamu, bukan orang-orang yang mengkritik tanpa membangun kamu di sini. Ya, oke. Ada. Dan di sini kita ada experience rebirth. Yes, di dalam kehidupan ini
salah satu karma leluhur kamu adalah dimana di satu titik dalam hidup kamu, kamu akan seperti, maaf ya, mati dan bangkit kembali. Beberapa dari kamu ada yang literally seperti ini. Ya, konteksnya maaf mungkin mati suri. Ada yang mungkin sudah pernah melewati ini. Ya, ada yang konteksnya mati ini sifatnya ini ya, kayak apa nih namanya? Kiasan. Dalam artian diri kamu yang lama akan sirna, 180 derajat kamu berubah menjadi diri kamu yang baru. Itu bisa, kamu akan experience yang namanya rebirth. Ketika proses penyerahan obor ini kamu terima, setelah melewati semua awakening atau kebangkitan spiritual kamu yang prosesnya juga nggak akan mudah, ya disitulah rebirth terjadi, disitulah lahir baru kamu terjadi. Ya, ternyata lahir kamu secara fisik itu ya mungkin ya pas kamu lahir, tapi lahir kamu secara spiritual ada tanggalnya sendiri. Ya, nih, karena di situ kamu mengingat, akhirnya kamu paham dan kamu ingat dan kamu ngerti sama ini, tapi dari situ pun pelajaran kamu untuk terus belajar dan memahami akan terus berlanjut seumur hidup kamu. Ya, power nomor 1. Lewat situasi-situasi dan lain-lain. Minimize guilt. Ya, beberapa dari kalian salah satu karma leluhur terbesar di sini adalah penyesalan. Ini kamu cek lagi di keluarga kamu, di garis-garis itu, ya. Apakah banyak penyesalan terjadi di situ? Ya, apakah banyak mungkin orang-orang yang hidup di dalam penyesalan mereka? Nyesel sampai mati, dibawa mati penyesalan ini. Hati-hati. Guilt itu salah satu energi gelap yang sangat sulit dihilangkan. Ya, kamu di sini adalah untuk menyembuhkan ini. Beberapa dari kamu akan sadar soal ini, mungkin membantu membawa kesadaran ke keluarga kamu soal ini. Ya, power nomor 1. Jadi pola karma leluhur kamu tuh ada guilt, ada perasaan bersalah atau ini penyesalan terbesar ya, seperti itu. Mungkin ada di kamu juga. Ya, karena hidup itu bukan untuk disesali. Banyak orang yang kayak nih, even ya maaf ya, kayak keluarga aku sendiri ada ya, maksudnya setiap kali ketemu ngobrol, nyesel ya dulu tuh nggak gini, nyesel banget dulu gini, nyesel ini itu. Wah, itu kalau udah kayak gitu, hidupnya di penjara itu sama energi penyesalan ini, hidupnya nggak bisa maju, muter aja terus di guilt ini. Ini bisa menjadi suatu pola karma leluhur. Power nomor 1. Sadarilah kalau hidup itu bukan untuk disesali, tetapi untuk dipahami. Kalau memang kamu menyesal akan sesuatu yang mungkin pernah terjadi kemarin, pakailah itu sebagai pelajaran untuk kamu berkembang. Tanpa kamu harus menyesali itu. Menyesali yang berkepanjangan ya, maksud aku. Nyesel sekali, oh yaudah saya ngerasa oke, berarti next time saya harus begini. Oke, saya move on. Saya fokus untuk berkembang, saya untuk memperbaiki semuanya. Itu cara kamu. Tidak terjebak di energi guilt. Banyak loh orang yang seperti ini. Kamu pasti ada di hidup kamu, pasti ada orang yang mungkin di keluarga kamu sendiri nih. Karena ini kan kita konteksnya lagi karma leluhur. Susah ya, kadang kita juga mungkin kalau kamu udah sadar, kamu mungkin pernah ngasih tahu ini ke orang ini, pasti susah. Kesadarannya sudah hilang di situ. Dan itu bukan tugas kamu untuk memaksakan kesadaran ini. Kamu hanya cukup menjadi cahaya, menjadi terang. Orang mau melek apa enggak, itu kembali ke masing-masing lagi. Yang penting cahaya kamu jangan sampai mati, itu aja power nomor 1. Ya, karena ya memang penyesalan itu membutakan. Ya gitu. Ya, jadi apa yang sudah terjadi memang sudah harus terjadi, tetapi kita selalu belajar dari apa yang sudah terjadi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Fokusnya terus naik. Fokusnya terus positif. Ya, gitu sih power nomor 1 bacaannya. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kamu terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing, sekarang aku juga ada buka sesi spiritual coaching ya, dan tarot coaching.
karena banyak yang request dulu ya. Ya nggak apa-apa, ini maksudnya ada tersedia juga bagi kalian yang terpanggil saja ya. Spiritual coaching itu bukan gimana-gimana, ini lebih kayak ke analisa mendalam tentang spiritualitas kamu. Mungkin hal-hal yang belum bisa terjawab secara general. Ini kan secara general ada petunjuk-petunjuk, tapi kan yang secara spesifik misalkan lebih kayak ke misi jiwa secara personal, past life secara personal, karma secara personal. Itu kan kembali ke personal masing-masing ya. Itu yang mungkin aku bisa arahkan di spiritual coaching private ini, yang maksudnya secara personal pribadi ya. Itu kenapa sesi ini ada. Dan terus ya, tarot coaching itu benar-benar bagi yang memang mau memperdalam ini ya, memang serius mau memperdalam tarot ya, baik yang pemula ataupun yang mungkin pernah sebelumnya ya. Di situ aku punya cara-cara dan aku memang akan bagi ilmu sebanyak-banyaknya untuk bagi kalian yang terpanggil untuk belajar sebenarnya ya, lebih kayak kamu memahami bagaimana bisa memakai kartu sebagai mediasi pembawa pesan ya, gitu. Itu salah satu alatnya ya. Itu sih. Dan ya, silakan kontak di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa DM aku via Instagram boleh. Instagramnya sama Winsiling juga, seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kirimkan katalognya untuk personal reading dan lain-lain, untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana ya. Tentunya ini berlaku bagi siapapun apapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun masalahnya pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya. Pak nomor 1, aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depannya. Perjalanan kesembuhan kamu akan karma leluhur ya. Ya, dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Pak nomor 1, bye-bye, see you. Halo, pile nomor 2, bagi kalian yang memilih atribut mainan ini ya, Sync judulnya. Lalu kartunya yang ini, The Emperor. Ini adalah general reading kamu yang judulnya menyembuhkan pola karma leluhur. Ya, jadi di sini kita akan membahas memang tentang karma leluhur. Ya, file nomor 2, kartu-kartu atribut mainan yang dipilih itu dipilih secara acak, dan kamu mendapatkan kombinasi kedua ini. Ya, dan untuk yang kedua, aku ngeliat atribut mainan sama kartunya energinya bertolak belakang. Ya, aku merasakan ada repelling energi antara kedua benda ini. Repelling energi antara kedua benda ini maksudnya apa? Energi yang bertabrakan atau bentrok. Ya, jadi kayak, ya gimana ya jelasin, ketika aku pegang even ini pala aja copot ya, sorry. Cuman ya intinya ketika aku pegang kedua ini ya, energinya itu seperti kayak kamu tau kan magnet, kalau kamu deketin gitu dia kayak nggak mau nempel gitu lah, gitu ya, ada repellennya. Sorry, ini aku baru tau palanya bisa copot. mainan ini aku soalnya minjem ya, maksudnya bukan punya aku nggak koleksi ya. Ada teman yang koleksi, jadi aku pinjam untuk atribut ini. Cuman anyways, ya jadi kembali lagi ke repelling energi atau repellent energi di sini. Energi bertolak belakang, dimana berarti karma leluhur kamu, kita kembali lagi ke situ. Pal nomor 2 adalah memang selalu antara peran batin dan logika, peran keinginan untuk mengontrol dan lepas kontrol. Ya, pal nomor 2, Emperor adalah suatu bentuk energi yang sangat kuat. Pal nomor 2 ini adalah sosok-sosok pemimpin atau leader. Ya, kalian itu memang, kita kan punya peran masing-masing ya dalam hidup. Nah, kalau kamu secara garis keturunan, garis leluhur, kamu punya peran-peran sebagai pemimpin atau leader. Ya, mungkin di kehidupan masa lampau, atau mungkin leluhur ya. Kalau kita mau tarik garis-garis keturunan kamu atau kayak gimana, pal nomor 2 banyak dari yang sosok-sosok pemimpin sebelum-sebelumnya.
Ya, misalkan raja, ratu, atau ya kayak pemimpin pergerakan apa misalkan seperti itu ya, atau pemimpin perguruan misalkan seperti apapun yang sifatnya leadership atau kepemimpinan. Nah, kamu berarti peran kamu di dalam kehidupan ini pun juga sebenarnya ada peran kepemimpinannya. Aku nggak tahu kepemimpinan ini dalam konteksnya seperti apa karena ini bacaan banyak orang, tapi ya tentunya akan kasus per kasus lagi, case by case lagi seperti itu ya, Paul nomor 2. Tetapi kembali lagi ke mainan yang terpilih juga di Paul nomor 2 ini, dan kamu memilih ini, dan di mainan ini dia itu seperti ini ya. Sorry, aku takut copot lagi palanya. Ini dia tenggelam gitu loh. Ini kan air ya, dia tenggelam masuk ke dalam, ya visualisasikan aja dia kayak lagi tenggelam di dalam laut gitu. Tapi energinya dia tuh kayak tenang, damai, merem aja gitu. Dia meringkuk gini terus masuk ke dalam kedalamannya seperti itu. Sedangkan yang ini, wah, strong, ya, kuat. Dia duduk di tahtanya. Dia mungkin memerintah A, B, C, D, E, orang-orang dan lain-lain. Dia punya semacam kontrol akan kerajaannya gitu ya, seperti itu. Emperor, kaisar. Biasanya orang-orang yang kayak gini nih, kalau karma leluhur ya, kamu biasanya memang lahir di garis keturunan yang seperti ini. Mungkin keluarga kamu cukup strict ya, mungkin orang tua atau mungkin kakek nenek gitu-gitu energinya cukup strict, mungkin kaku ya seperti itu, atau keras disiplin ya, ya itu maksudnya strict ya, keras disiplin, atau memang ingin mengontrol hidup kamu. Ya, misalkan kamu punya parents atau orang tua yang pengen kamu itu jadi sesuai dengan maunya mereka. Ya, menurut mereka mungkin anak itu adalah, ya saya punya anak ya, saya mau ngebentuk anak saya kayak apa saja ya sah-sah saja. Dia harus nurut sama saya, dia harus nurut nanti udah gede jadi apa, dia harus nurut gini-gini, padahal fungsi hubungan orang tua anak bukan untuk itu. Beberapa dari kamu mungkin yang sudah menjadi sosok orang tua, mungkin ada hal-hal seperti ini terjadi juga ke anak kamu. Ingat, ini karmanya, kalau kita ngomongin karma leluhur itu karmanya turun-temurun. Ya, gitu. Karma dari generasi ke generasi, pola-pola yang mirip atau serupa terjadi. Paul nomor 2, kalau kamu sembuh, kamu nggak akan seperti ini. Kalau kamu punya keturunan, kamu punya anak, kamu nggak akan seperti ini ke anak kamu. Kamu nggak akan jadi bosnya anak kamu, atau kamu nggak akan jadi kaisarnya dia. Tapi kamu akan menjadi pendamping dalam perjalanan belajarnya dia dalam hidup ini. Ya, orang seperti kamu punya energi kayak semacam mungkin kekakuan atau ya keinginan untuk mengontrol, sehingga sesuatu yang di luar kontrol kamu itu rasanya menyebalkan untuk kamu. Atau kamu mungkin gampang terpicu emosi, marah, misalkan kalau sesuatu yang kamu inginkan atau sesuatu yang kamu ingin dapatkan atau ingin kamu kontrol nggak bisa kamu lakukan itu. Ya, disitulah kamu akan sadar dari setiap kejadian ini, Paul nomor 2. Kalau you can control everything, kamu tidak hadir di kehidupan ini untuk mengontrol apapun selain keinginan kamu untuk mengontrol. Berarti jatuhnya kontrol diri. Ya, gitu. Jadi di sini ada sisi egosentrisnya nih kalau untuk Paul nomor 2. Aku ngomong kayak gini bukan menghakimi kamu dan bilang kamu buruk, bukan, Paul nomor 2. Ini aku ngejelasin pola-pola siklus yang terjadi secara generasi di kamu. Dan kalau kamu masuk ke pesan ini, kamu pilih Paul nomor 2 ini, berarti kamu bisa sembuhkan ini dengan kesadaran. Dan aku di sini peran aku untuk membawa kesadaran itu, membantu ke sana ya. Pada akhirnya keputusan ada di tangan kamu. Ya, gitu Paul nomor 2. Sebagaimana berubah energinya dari yang seperti ini, akhirnya bisa mencapai kedalaman batin dan jiwanya nih. Biasanya kamu akan ngelewatin situasi hidup yang cukup ekstrim atau jatuhnya pelajaran-pelajaran hidup kamu yang membawa kamu sampai benar-benar kehilangan seluruh kontrol. Paul nomor 2. Sisi perfeksionismemu, sisi keinginan kamu untuk mengontrol egomu akan punah di situ dengan tamparan-tamparan hidup yang kamu lewatin. Ya, entah ini dalam love life kamu, finansial besar energinya di Paul nomor 2 ini. Karena finansial itu, ya biasa semakin orang punya duit, semakin ingin power, kekuasaan, seperti itu.
Ya, semakin ngerasa dirinya bebas, berkuasa dan lain-lain. Padahal nggak juga, rezeki itu ada untuk menyalurkan kebaikan, untuk mengembangkan hal-hal positif. Ya, gitu. Kenapa Tuhan berikan rezeki itu untuk itu? Ya, gitu. Jadi, pasti hantaman finansial itu pasti akan ada di Paul nomor 2. Apalagi bagi kalian yang mungkin masih jatuhnya, misalkan maaf ya, kembali ke mode survival mode terus, misalkan ke kehidupan pas-pasan terus, misalkan seperti itu. Biasanya ada karma ini yang aku lihat ya, controlling energy. Entah kamu pengen apa, ini kayak kamu pengen sesuai dengan keinginan kamu apa, gitu-gitu. Even kadang sama pasangan aja, saya maunya pokoknya yang gini, saya maunya tuh dia nurut sama saya gini, misalkan. Oh, bahaya itu, Paul nomor 2. Karena yang nentuin bukan kamu, Tuhan semesta. Kamu jangan menuhankan diri kamu, ibaratnya kayak gitu. Ya, Paul nomor 2. Kita boleh menginginkan sesuatu, boleh banget. Kita boleh itu sebagai motivasi kita untuk mencapai apa yang menurut kita baik, Paul nomor 2. Tetapi tidak dengan paksaan atas maunya kamu, gitu. Ya, ini, Emperor ini. Bagaimanapun nanti ini berjalan, hasil yang nanti kamu akan terima, serahkan. Nih, energi berserahnya ada di sini. Ya, dia masuk ke dalam diri, dia tenggelam aja gitu. Tapi dia nggak takut dia tenggelam, dia mati gitu, enggak. Dia tenggelam gitu, karena dia tahu dia lagi masuk ke dalaman batin, ke dalaman jiwanya nih. Ya, untuk kamu sampai sadar titik ini, untuk kamu menemukan keseimbangan ini, challenge hidup kamu berat, Paul nomor 2. Dan ini ada di garis-garis keturunan kamu. Kamu nggak akan pernah tahu, mungkin dulu leluhur-leluhur kamu, zaman-zamannya dulu masih ada mungkin kerajaan atau raja atau ratu, mungkin banyak sekali ya karma-karma, ya ada yang buruk, ada yang baik ya, seperti itu. Ya, energi kamu di sini melanjutkan garis ini, garis keturunan kamu ini. Nah, sebagaimana kamu melanjutin ini, terus menjadi sosok yang seperti ini, siklusnya kan berarti berulang sampai nanti ke anak kamu ke anak kamunya lagi, gitu-gitu. Nggak tahu nanti berhenti di mana, tapi saat ini semesta sedang menunjuk kamu, Paul nomor 2. Ini, saya mau percayakan lilin ini ke kamu atau obor ini ke kamu, Paul nomor 2. Kamu bisa sadar dan bisa menyembuhkan ini atau tidak. Para leluhur ada di belakang kamu untuk mengarahkan kamu soal ini. Ya, Paul nomor 2. Jadi Paul nomor 2 konteksnya lebih ke the energy of control. Kalau hidup itu sebenarnya nggak bisa kamu kontrol. There is nothing. Kontrol itu adalah ilusi. Kontrol itu adalah ilusi dari ego. Karena kamu nggak akan pernah tahu 5 menit kemudian, even 10 detik dari sekarang, semesta bisa ngapain aja. Makanya banyak banget plot twist dalam hidup, Paul nomor 2. Tiba-tiba hidup kamu berputar kemana, tiba-tiba kamu gimana, dari yang kamu di atas ada orang yang jadi di bawah, ada yang di bawah jadi di atas. Kita nggak akan pernah tahu. Life is not there for you to control. Hidup bukan ada untuk kamu kontrol, bukan. Tapi kamu rasakan, kamu jalanin. Ya, beberapa dari kamu sudah semakin sadar sama hal ini, Paul nomor 2. Sisi perfeksionisme kamu sudah mungkin lebih lunak. Keinginan-keinginan kamu untuk ini mungkin sudah semakin berkurang gitu ya. Jadi lebih balance energinya nih antara kiri dan kanan. Ya, kemampuan untuk mengontrol dan menjadi pemimpin itu bukanlah sesuatu yang buruk, Paul nomor 2, asal kamu bisa berbijaksana dalam masalah ini. Tidak over controlling, overthinking, overthinking itu bagian dari controlling ya, Paul nomor 2. Ketika kamu benar-benar bisa menyembuhkan siklus ini, kamu akan menjadi salah satu pemimpin yang paling bijaksana, Paul nomor 2. Tidak semua pemimpin itu bijaksana. Dan tidak semua pemimpin itu sebenarnya punya kapasitasnya untuk memimpin. Ya kamu lihat aja sana di bos-bos di company-company. Banyak yang ngaco. Ya, gitu. Aku tidak menunjuk siapa-siapa, cuman ini aku membeberkan fakta ya. Ini aku tidak menghakimi orang, bukan, tapi ini fakta dan data yang memang sudah ada. Beda ya, kecuali kalau aku ngomong beropini tanpa ada fakta gitu ya, seperti itu. Paul nomor 2, itu banyak terjadi.
Dari situ sebenarnya, terutama bagi kalian yang sedang menghadapi situasi-situasi seperti ini di pekerjaan kamu, power nomor 2, itu tuh sebenarnya adalah cerminan kamu. Situasi kamu tuh cerminan kamu untuk rilis kontrol, untuk melepas kontrol dan ego. Di sini power nomor 2, kamu sebenarnya sedang healing karma leluhur kamu di dalam mungkin pekerjaan kamu, di dalam relasi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Itu perjalanan kesembuhan kamu. Power nomor 2. Ya, jadi daripada kita pusingin orang lain, kenapa dia begitu sama saya, kenapa dia gini, dia tuh harusnya gini, dia daripada kita fokusnya ke sana nggak kelar-kelar. Kita tanya kembali ke diri kita, kenapa saya ketemu sama orang yang kayak gini? Kenapa hidup saya bertemu dengan situasi kesulitan ini? Kenapa? Ada, itu semua ada maksudnya. Semesta menempatkan kamu di situasi apapun kamu saat ini, power nomor 2. There is always something. Hikmah yang kamu bisa petik dari sini. Pelajaran hidup. Power nomor 2. Mau itu finansial, mau itu kesulitan kamu dalam relasi dengan seseorang. Berarti ada pola karma ini yang kamu diminta untuk selesaikan dulu sebelum kamu bisa maju lagi dalam hidup kamu. Kamu stuck dalam siklus ini. Banyak orang yang stuck seumur hidupnya loh, power nomor 2. Ya. Gitu. Aku berharap siapapun yang menemukan bacaan ini, power nomor 2, kalian bisa sembuhkan ini. Kalian tidak lagi jadi seperti yang terdahulu, tapi kamu menemukan versi yang lebih baik, versi yang lebih bijaksana. Kemampuan kamu untuk leading, memimpin apapun itu tetap akan ada, itu nggak akan hilang dari kamu. Tapi kamu tidak memimpin dengan paksaan, kamu tidak memimpin dengan ego. Kamu tidak memimpin dengan kalau lu nggak nurutin gue, lu salah. Kalau lu nggak nurutin gue, lu akan jatuh hidupnya, lu akan susah gitu misalkan. That is ego. Ya, gitu sih power nomor 2. Ini pesannya dari yang jagain kamu nih, leluhur kamu galak-galak ya, power nomor 2. Mungkin beberapa dari kamu juga punya sisi-sisi galaknya ya, seperti itu. Ya. Tetapi galak bukan galak nggak ada tujuan. Galak karena memang mungkin kamu tipe orang-orang atau jiwa-jiwa yang memang mesti digituin dulu. Mesti kena sentil dulu ibaratnya. Ya, seperti itu. Makanya sentilan hidup kamu nih cukup strong nih. Sampai kamu benar-benar udah, aku nggak mau tangan aku keluar lagi untuk mencoba ngontrol ini, aku maunya ini, pokoknya aku maunya ini gitu. Sampai akhirnya kamu balikin tangan kamu ke diri kamu sendiri lagi di sini nih. Dan kamu cuman udah ngeringkuk dan kamu diem dan mengalir dalam hidup. Nih tanda kesembuhan kamu di sini. Ya, makanya ini sync, dia turun. Ini akan sulit untuk kamu power nomor 2. Banyak dari kamu yang kesadarannya akan semakin satu-satu terbuka untuk ini. Ya. Oke, cukup panjang ya pembukaannya di sini, power nomor 2. Dan aku untuk kali ini bacanya akan full oracle. Ya, kartu tarotnya cuma satu nih, Emperor. Ya, oh ya, sebelum aku masuk ke apa? Kartu-kartu berikutnya. Sorry ya. Kita lihat di sini ada energi zodiak apa aja kalau untuk pile nomor 2. Aries sangat strong di sini dengan Emperor. Ya, lalu kita ada Leo, Sagittarius ada juga di sini. Ya. Pisces, Cancer, Scorpio juga ada. Ya, sama fixed sign-nya berarti yang 2 lagi itu Aquarius sama apa tuh satu lagi? Taurus. Ya, ada juga di sini. Ya, oke. Cukup banyak ya kalau zodiaknya. Ya jangan terlalu terpatok sama nih, tapi kalau disebutin ya udah berarti ini mungkin petunjuknya akan lebih resonate lagi. Oke, kita langsung masuk ke oracle-nya aja untuk power nomor 2. Ya, atau mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak itu bisa jadi juga ya. Aku doa sebentar. Menyembuhkan karma leluhur kamu, pile 2. Oke, aku ambil yang itu.
udah benar ya. Oke. Kita lihat di sini pola nomor 2. Stop breaking agreements. Ya, di sini. Ini pesan dari yang jagain kamu, pola nomor 2, stop breaking agreements itu maksudnya kayak ini salah satu bentuk pola juga ya. Seperti itu dalam artian pola yang mungkin ada di dalam garis keturunan kamu adalah kamu mungkin sering juga ada ya di sini. Aku nggak bilang semua, tapi pola-pola ini mungkin kamu kalau kita ngebahas tentang pola karma leluhur ini, coba lihat ini polanya ada di keluarga kamu atau tidak juga. Ya, breaking agreements itu selalu mungkin kesulitan untuk komitmen akan sesuatu, itu ada di sini. Misalkan kita udah komit waktu sama orang, kita sudah komit cinta sama orang, kita sudah komit apapun ya, misalkan apapun bentuk komitmen ini, mungkin ada kesulitan. Atau komitmen untuk kamu pengen ngelakuin apa, tapi ternyata nggak dilakuin, itu kan juga bentukan agreements ya. Sebenarnya kamu kan bikin agreement sama diri kamu sendiri. Gitu. Nah, semesta jagain kamu, leluhur kamu bilang, ayo jangan dipatahin terus agreement ini. Karena kamu bergulung-gulung nih, tuh seret ya. Nih, ini lembaran kertas karma kamu nih. Ya efeknya domino nanti, aku ngelihatnya. Ya, kamu nggak usah bikin komitmen apa-apa kalau kamu nggak ngerasa kamu bisa berkomitmen di sana. Ya, mau ini love life, mau ini apa dan lain-lain, ke diri kamu sendiri dan lain-lain. Sebelum kamu apalagi sampai janji-janji ya, saya janji akan begini, saya janji akan begini. Mungkin ini leluhur kamu banyak nih yang seperti ini. Mungkin orang tua kamu sendiri atau mungkin kamu sendiri ya seperti itu. Bikin janji tapi janjinya nggak tahu jalan apa nggak tahu kapan dijalaninnya. Ini hati-hati loh, Tuhan itu mencatat janji-janji kamu. Kalau nggak ditepatin, karma kamu akan bergulung. Apalagi bagi kalian yang bikin janji-janji sama Tuhan semesta atau sama siapapun ya, entitas-entitas tinggi ya. Misalkan tolong bantu ini rezekiku, nanti aku akan berjanji gini, tapi janji kamu nggak kamu jalanin. Ini ada ininya ya, petirnya yang aku lihat di sini. Jadi hati-hati. Kalau saranku pribadi, gak usah janji-janji apapun, lakuin aja. Ya, gitu. Hati-hati dengan mengucapkan agreement atau janji. Kalau kamu sudah agree, berarti you have to. Ini kayak kontrak jatuhnya. Ya, berarti ada semacam pola leluhur di mana kontrak ini suka dilanggar. Aku nggak tahu ini kontraknya dalam bentuk apa, karena ini bacaan banyak orang ya. Kamu yang analisa sendiri. Ya, stop breaking agreements di sini ada. Oke. Di sini ada break addiction. Jadi salah satu bentuk karma leluhur yang cukup tinggi di kamu adalah addiction atau karma ini ya, kayak apa ya jatuhnya, adiksi gitu ya. Jadi kamu ketergantungan sama sesuatu, entah kamu ketergantungan sama orang lain ya, baik ini secara mungkin emosional, spiritual, atau finansial atau apapun ya, atau kamu ketergantungan sama substansi ya, misalkan ketergantungan sama hal-hal yang kamu tahu tidak baik untuk kamu ya, atau kayak kecanduan, energi kecanduan juga ada di sini power nomor 2. Kecanduan apapun ya, mau kecanduan uang, kecanduan status, kecanduan kekuatan, kecanduan kekuasaan, kecanduan power, kecanduan seks, kecanduan apapun di sini ada. Substansi-substansi, misalkan narkoba, rokok dan lain, obat-obatan dan lain-lain, itu juga termasuk di sini. Pattern kamu di sini untuk kamu bisa menyembuhkan pola ini adalah breaking this addiction, mematahkan apapun bentuk kecanduan atau ketergantungan yang kamu tahu tidak sehat untuk kamu, dan ini akan sulit sekali. Tapi kalau kamu bisa, kamu akan lihat hidup kamu akan banyak berputar. Pola-pola akan hilang. Dan disitulah kamu bisa mematahkan siklus yang mungkin ada di dalam garis-garis keturunan kamu ini. Kamu coba perhatikan lagi di sini di dalam keluarga kamu sendiri. Entah ini orang tua, kakek, nenek, atau siapapun. Apa kecanduan mereka? Apa yang mereka tuh agreement yang tadi aku bilang, persetujuan, komitmen, apa yang mereka nggak bisa jalanin. Ada yang orang tuanya, misalkan salah satunya mungkin, misalkan bapaknya, misalkan suka mungkin main perempuan, misalkan seperti itu kan salah satu bagian dari ini sebenarnya. Ada. Ya. Kalau nggak sembuh di kamu, ada situasi ini nanti akan berulang lagi di kehidupan kamu, entah kamu sama siapa atau gimana gitu, atau di dalam keluarga dan lain-lain.
Ya, untuk kita memahami ini, tujuannya untuk menyembuhkan. Supaya apapun karma ini berhentinya di kamu. Kamu nanti ke depan, apalagi kalau kamu ke anak kamu, ya udah nggak ada lagi energi-energi ini. Ya, itulah kenapa pentingnya sebenarnya untuk memahami pola karma leluhur, karena karma leluhur adalah salah satu karma terbesar, karena generasi ke generasi. Kamu lahir dengan keturunan ini ya memang karena ada karma yang kamu sembuhkan. Jiwa kamu tuh ibaratnya mungkin ditunjuk untuk bisa dipercayakan untuk ini. Tapi kan lagi-lagi kembali ke apakah kamu bisa untuk ini, ya semua kembali ke kamu lagi. Ya, power nomor 2. Embrace meditation. Ya, salah satu hal yang paling murah dan paling mudah sebenarnya untuk dilakukan untuk power nomor 2 ini, untuk menyeimbangkan energi, untuk bertemu sama sisi batin kamu ini, ya, untuk mengikis ego kamu, adalah meditasi. Merangkul meditasi kalian. Ya, kalian itu sebenarnya adalah meditator yang baik sebenarnya. Ya, gitu. Cuman karena ada energi kontrol ego, kamu pengennya pikiran kamu terus yang mengontrol diri, sehingga kamu kesulitan meditasi, karena batin kamu nggak bisa punya kontrol di atas pikiran kamu sendiri. Ya, kuncinya berarti latihan meditasi. Jangan malah diterusin yang udah menjadi pola-pola yang kemarin. Ya akan gitu-gitu aja. Dilawan dengan kebatinan. Ya, pola-pola karma ini sifatnya harus dilawan. Dilawan bukan berarti kita ngelawan untuk ke yang kesana ya. Maksud aku kita lawan dengan kesadaran. Beda dengan ngelawan karena kita ngeyel gitu. Itu berarti ngelawannya ke arah yang berbeda. Paham ya? Power nomor 2. Oke. Ya contoh lah meditasi ini. Yang ngelawan, aduh saya nggak bisa meditasi, pikiran saya selalu kemana-mana. Ya udah, ya berarti udah kamu memilih pikiran kamu daripada batin kamu. Sesimpel itu, that's it, selesai. Ya berarti karma ini terus bergulung. Itu berarti jatuhnya melawan malah melawan yang baik. Ya, gitu. Ya, jadi itu. Sometimes power nomor 2 ini berarti juga ada karmanya, dimana kayak kamu keseringan mungkin akhirnya salah memilih orang ya. Salah memilih orang dalam artian, ya gitu, kamu mungkin baik-baikin orang yang nggak baik, tapi kamu malah jahatin orang yang baik sama kamu. Itu juga ada nih power nomor 2, karma leluhurnya seperti itu. Yang orang yang banyak bantu kamu, orang yang udah banyak berjuang untuk kamu, kadang malah kamu sia-siakan, kamu ini. Tapi malah orang yang nggak jelas malah kamu kasih ke dia gitu-gitu loh, seperti itu. Ada, mungkin ini pernah di kehidupan kamu sebelumnya, atau saat-saat ini masih ada, ya kamu analisa lagi. Ya, listen to your intuition. Kalian ini secara jiwa punya bakat intuisi yang sangat tinggi. Seorang pemimpin yang bijaksana itu intuisinya jalan. Ya, kalau nomor 2. Seseorang yang buta akan intuisi, dia akan buta di dalam arahannya sendiri, apalagi kalau dia memimpin orang lain. Ya, orang buta memimpin orang buta, ya sama aja buta semua. Intuisi. Untuk kamu bertemu sama intuisi, larinya kemana? Meditasi lagi. Larinya kemana? Ngalir dan berserah lagi, dan lain-lain. Spiritual lagi. Gak bisa kita bertemu intuisi dengan kita mengandalkan pola pikir, logika, dan lain-lain. Tidak matching energinya. Bukan berarti logika gak penting, tidak. Keseimbangan antara logika dan batin dan intuisi. Intuisi, logika didasarkan sama intuisi. Didasari oleh intuisi, itu yang paling baik. Ya, seperti itu. Power nomor 2. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada create boundaries. Ya, create boundaries ini dalam artian biasanya sosok pemimpin itu banyak sekali orang yang mungkin akan bersandar ke kamu. Ya, karena kalian memang punya jiwa-jiwa atau energi, aura-aura pemimpin. Ya, orang ketarik ke kamu itu karena mungkin ngerasa kamu bisa bantuin hidup mereka. Ya, banyak dari kalian mungkin jadi tulang punggung. Banyak dari kalian yang mungkin kayak orang banyak bertumpu ke kamu gitu loh, seperti itu. Kamu harus tahu batasan-batasannya. Sampai mana kamu mau berbagi energi kamu tanpa mengorbankan kedamaian kamu sendiri. Kalau kamu sudah mulai merasa dengan kamu berbagi, hidup kamu selalu kacau, kamu tidak bisa damai, ada yang salah berarti di situ. Batasan di dalam kamu berbagi.
Jadi pemimpin itu ada sisi ininya ya, maksudnya kita nggak bisa jadi pemimpin yang nggak tegaan terus. Ya kalau kita nggak tegaan terus, tapi kita tega ke diri kita sendiri, habis kamu. Yang ngikutin kamu juga akan habis. Pengikut-pengikut kamu. Ya, power nomor 2. Create boundaries. Taruh batasannya sampai mana. Kamu mau bantu orang lain, boleh. Kamu mau jadi tempat bersandar, boleh. Kamu mau jadi pilar, boleh. Tapi jangan pilar yang retak-retak. Jangan tempat bersandar yang rapuh. Nah kalau dari kamu masih rapuh, kamu jadi tempat bersandar, ya roboh kamu. Kuatkan diri kamu dulu, tahu batasan-batasannya dulu. Sampai mana? Ya, kasih limitasi untuk pemberian kamu sampai mana. Bijaksananya sampai mana. Di titik mana pemberian saya ini tidak merusak bahagia dan damai hati saya tuh sampai mana. Tapi saya tetap masih bisa memberi. Ya, pemberian kamu itu adalah amal, semua amal. Mau kamu pinjemin uang ke orang, kamu mau iniin orang, apa kamu mau bantuin orang secara uang rezeki, itu konteksnya amal. Ya sekarang kalau kamu beramal, logikanya aja nih ya, orang beramal kan nggak mungkin semua duitnya diamalin ke sana. Ya gitu, pasti kan sudah ada porsian-porsian yang sehatnya seperti apa. Ada porsian rezeki yang dipakai untuk membangun lagi kehidupan ke depan. Ada porsian yang dipakai untuk memang memberikan bantuan ke orang lain. Ada porsian yang dipakai untuk ketika memang nanti ada hal-hal yang perlu kan kita punya gitu loh, seperti itu. Memanage, itu yang namanya batasan atau boundaries itu seperti itu. Dan kadang orang di sekitaran kamu itu karena kamu seperti ini, mereka yang berharap banyak dari kamu. Dan tugas kamu di sini bukan untuk memenuhi harapan-harapan orang-orang ini, pal nomor 2. Bukan. Tapi kamu bisa menemukan, bisa memimpin diri kamu ke arah yang baik dulu. Ketika kamu sudah baik, kamu bisa berbagi banyak kebaikan, kelimpahan, dan lain-lain. Ya, pal nomor 2. Jadi boleh berbagi, tetapi dengan bijaksana. Di sini kita ada access clear thinking ya, ini salah satu karma kamu. Ya lagi-lagi ya mungkin karma kamu di kehidupan yang lalu, kamu tuh banyak sekali menjadi atau leluhur ya sosok pemimpin yang ujung-ujungnya mungkin dimanfaatin banyak orang dan lain-lain. Mungkin kamu juga merasakan demikian ya, ini karmanya ada di dalam garis leluhur kamu. Ya, di sini kita punya access clear thinking. Sebagaimana pikiran itu jernih. Ya, nggak butek. Nah ini nih. Ya karma leluhur kamu ada di sini. Berarti banyak mungkin kegagalan-kegagalan yang pernah ada, atau kesalahan-kesalahan yang pernah ada, atau tugas-tugas yang belum selesai dari leluhur kamu itu disebabkan sama tidak bisa berpikir dengan jernih. Otaknya selalu butek. Sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah kamu kalau mau menghealing ini, menyembuhkan ini, access clear thinking. Cari cara-cara untuk bisa mempunyai pikiran yang lebih ringan dan lebih jernih. Lagi-lagi meditasi bisa membantu. Udah ini mah kamu nyambungnya ke sana lagi. Ya, nih sama ini. Meditasi itu gunanya bukan untuk gimana, gunanya untuk menyeimbangkan batin dan pikiran. Melatih untuk itu. Meditasi adalah latihan kalau buat aku sih. Ya, dan banyak orang yang malas untuk itu. Kenapa ya? Karena yaitu pikirannya udah ngejawabin duluan, polanya akhirnya nggak berubah. Ya, pada meditasi ini cara yang paling efektif untuk koneksi batin lagi, koneksi semesta lewat meditasi. Ya, kalian butuh ini sih, power nomor 2. Ya, jadi kalian tetap bisa menjadi sosok pemimpin, tapi pemimpin yang juga punya kesadaran spiritual. Itu baru pemimpin yang hebat. Kalian ini calon-calon pemimpin hebat. Kalau belum, power nomor 2. Ya, kalau kamu bisa jadi pemimpin hebat, karmanya selesai di sini. Hidupmu bisa lebih membawakan banyak keindahan untuk kamu dan untuk sesama kamu. Power nomor 2. Kenapa aku taruh mainannya di atas kartunya ini? Batin di atas pikiran. Jangan pikiran di atas batin. Ya, seperti itu, power nomor 2.
Itu aja petunjuknya, semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing, sekarang aku juga ada sesi spiritual coaching. Ya, bagi kalian yang merasa terpanggil saja. Ini lebih kayak ke pendalaman tentang spiritual kalian secara pribadi. Ya, petunjuk-petunjuk spiritual di sana, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan tentang spiritualitas kamu yang mungkin belum terjawab. Ya, misalkan past life, tujuan hidup, misi jiwa, peran karma dan lain-lain secara individunya kamu. Ya, kalau ini kan general ya, maksudnya ya ini, tapi kan kalau bagi kalian yang mau mengulik lebih dalam lagi untuk kesembuhan ke situ, silahkan. Kalau terpanggil saja. Ya, aku buka sesi itu tujuannya untuk itu. Lalu satu lagi, coaching tarot ini khusus bagi mereka yang mungkin mau benar-benar serius dan mendalami. Ya, aku akan berbagi banyak ilmuku di situ. Jika kamu memang ingin serius memakai kartu sebagai media divinasi atau divination tool kamu, ya kartu ini hanya media saja. Dan aku akan mengarahkan bagaimana kamu bisa menyambungkan intuisi kamu dengan media yang kamu pakai. Tentunya pembelajaran tentang teori dan lain-lain materi nanti akan diberikan juga. Ya, itu untuk kelas tarotnya. Oke, ya intinya apapun jasa yang tersedia, kamu mungkin kalau mau informasi lebih lanjut bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama, Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung berikan katalognya. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Apapun yang tersedia di sini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu ini. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku dari sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya pasti akan diberikan petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan bantu juga dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, Pak nomor 2 untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan kesembuhan ini. Ya, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day, Pal nomor 2. Bye-bye. See you. Halo, Pal nomor 3. Bagi kalian yang memilih kartu ini dan mainan yang ini, ya, ini Innosoul. Judulnya sebentar kalau nggak salah. Ya, The Ghost Sanctuary ya. Ini The Ghost Sanctuary. Ya, seperti ini. Kayak ini ya. Meja. Aku baru nyadar kalau ini adalah meja dan taplaknya dan dia di bawah. Oke ya. Ini adalah general reading kamu yang judulnya menyembuhkan karma leluhurmu. Pola karma leluhur ya. Jadi kita akan lihat pola-pola ini bagaimana, karmanya bentukannya mungkin seperti apa. Dan kombinasi kartu dan mainan yang ada di sini bukan kebetulan, ini semua dipilih secara acak ya. BTW aku nggak koleksi mainan ini aku pinjam dari temen yang memang mengkoleksi ya. Karena aku ya ada nilai seninya, ada mungkin meaning ya, ada maknanya, meaningnya ya aku pakai buat terpanggil untuk pakai untuk baca ya, maksudnya sebagai atribut pemilihan kartu di sini. Anyway, kita lihat ya, kartu yang kamu pilih ini apa? Pal nomor 3. Oke, The Magician. Ini udah kebaca ya kalau pal nomor 3 ini adalah karma spiritual yang aku lihat. Karma spiritual lebih tepatnya lagi adalah jatuhnya penggunaan energi spiritual yang aku lihat. Ya, pemahaman energi spiritual dan penggunaannya. Ya, jadi banyak dari kalian yang mungkin datang ada keturunan kamu atau secara garis leluhur ya. Mungkin ada yang punya bakat spiritual ya. Ada, tetapi mungkin nggak semuanya itu konteksnya menggunakannya dengan baik. Ya, ada yang menggunakannya dengan baik dan tidak baik di sini aku ngelihatnya. Nah, ini kamu yang coba lihat sendiri di dalam garis keturunan kamu ya, pal nomor 3. Ya, misalkan kamu mungkin punya leluhur keturunan ini mungkin ibu, bapak, kakek, nenek atau seterusnya ya. Kalau kita tarik ke belakang terus, mungkin sosok-sosok yang memang entah mungkin cenayang atau mungkin dukun atau mungkin tabib atau kayak apa ya, tergantung konteksnya, putih, hitam, abu-abu, aku nggak tahu ya, tapi ini nyampur energinya. Pal nomor 3 kalau untuk pal nomor 3 ini ya gitu.
aku merasakan ada campuran energi cahaya dan energi kegelapan di pahlawan nomor 3 ini. Makanya di sini kan juga gambarannya ghost ya. Ini kan hantu. Ya ini The Ghost Sanctuary. Ini kan tempat ngumpetnya, tempat berlindungnya si hantu ini. Ceritanya tuh dia si hantu ya gitu di sini. Ngumpet di bawah meja nih. Ya, seperti itu. Kalian sebenarnya punya energi kamu ya. Itu memang energi spiritualnya sangat-sangat ada. Jadi memang kamu mungkin entah dari kalian itu ada yang memang punya bakat dalam tanda kutip spiritual ini. Konteksnya mungkin ada yang bisa ngelihat ya nggak kelihatan. Ya, ada yang bisa gini. Cuman kayak gini. Aduh, kalau mau dijelasin ini kompleks banget sih aku ngelihatnya ya pahlawan nomor 3. Karena contoh deh, satu contoh aja dari penglihatan ya. Kalau kita ngomongin tentang penglihatan pahlawan nomor 3. Ada orang yang punya kemampuan penglihatan itu memang dia melihat dari batin. Secara batin dia melihat. Tapi ada yang melihat pakai matanya dia sendiri nih gitu. Dia ngelihat bener-bener kayak itu di depan dia misalkan kayak gitu. Ya, gitu. Nah ini, kalau misalkan sampai ada hal-hal seperti ini, kalau penglihatan batin yang memang sudah ada, dan memang itu jatuhnya memang anugerah ilahi seperti itu ya, itu oke. Tapi ada orang-orang yang memang sengaja membukanya gitu ya, seperti itu. Saya bisa ngelihat, saya mau gini-gini. Jadi kayak ada jatuhnya ngilmu atau mencari hal-hal seperti ini. Pahlawan nomor 3, hati-hati, ini adalah pola ini leluhur. Ya, hal-hal yang seperti ini jangan kamu cari. Jangan pernah kamu cari pahlawan nomor 3. Jangan pernah kamu mencari ini supaya kamu sakti atau apa. Ini hanya diancang-ancang untuk kamu. Atau mungkin ini ada kejadian ini di keluarga. Entah ini keturunan kamu yang sebelumnya. Ya maksudnya ibu bapak, nenek kakek, dan seterusnya yang tadi aku bilang itu. Be careful di sini. Ya, kalian itu rentan dengan tarikan energi gelap pahlawan nomor 3. Ya, apalagi yang kayak gitu suka ketempelan apa segala macam, itu bukan sesuatu yang jatuhnya perlu dibanggakan atau kayak gimana ya, suka kesurupan atau kayak gimana gitu-gitu. Ini sorry ya, ini agak mistis karena memang pahlawan nomor 3 ini energinya seperti aku bilang bercampur aduk. Bisa jadi kamu kalau ada situasi-situasi yang terjadi di sekitar kamu sekian kayak gini, atau mungkin kamu yang ngalamin kayak gini, bisa jadi ini karma dari leluhur kamu. Leluhur kamu mungkin ada yang pernah memakai entitas bawah untuk pekerjaan spiritualnya dia. Ya, dukun dan lain-lain itu yang aku bilang. Karmanya ya ke keturunannya. Jadi pahami dan pelajari lagi apa yang terjadi di kamu ini, itu berasal dari, ini tuh buah karma baik apa buah karma buruk. Ya, kalau buah karma baik dengan kemampuan kamu bisa memutar itu menjadi suatu cahaya kebaikan untuk orang lain. Tapi kalau buah karma buruk, hidup kamu jadi berantakan karena hal ini. Tapi bukan berarti hal ini nggak bisa disembuhkan. Kesadaran akan membawa kesembuhan di sini. Biasanya kalau kamu punya leluhur yang memakai energi-energi hitam atau gelap ya di dalam praktisinya dia atau apa, ya itu kan ya kalau terus gimana kak? Karena waktu itu pernah juga ada yang datang ke saya gitu ya. Terus gimana kak? Ini kan bukan salah saya. Ya memang bukan. Ini kita ngomongin bukan salah siapa atau kayak gimana. Tetapi karma ini ada. Berarti tugas kamu di sini adalah untuk ngerti dulu sama ini. Acceptance dulu, menerima dulu. Kita semua manusia nggak ada yang sempurna. Kita nggak tahu, kadang itu mungkin ada orang yang akhirnya terjerumus ke hal-hal seperti ini, mungkin karena dia dibohongin orang bisa jadi, atau karena dia salah datang ke orang lain, misalnya salah ajaran bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin sadar nggak sadar hal-hal seperti ini bisa terjadi. Sadar nggak sadar orang yang mungkin memakai energi spiritual itu bisa jadi dia nggak sadar kalau dia memakainya dengan cara yang salah atau dengan ajaran yang salah seperti itu misalkan. Ya, atau yang kurang baik lah gitu. Kita nggak usah terlalu menghakimi gimana untuk salah benarnya, karena tujuan di sini bukan untuk itu, untuk ngerti dulu sama hal ini. Ya, bisa jadi orang nggak sadar gitu. Contoh simple, misalkan seseorang yang suka datang kayak misalkan ke tanda kutip guru spiritual atau apa gitu, mungkin suka dikasih barang apa, diisiin apa, kita nggak tahu yang diisi di situ apa.
Udah pokoknya kamu pakai aja, apalagi yang kayak gitu-gitu tuh. Udah pakai aja, nggak usah banyak tanya, pokoknya ini bisa. Lah, tuh udah red flag, itu tanda tanya besar di situ. Ya, gitu. Ya, power nomor 3. Ya, banyak energi mistisnya nih power nomor 3, bukan mistis gimana, tapi ini kegelapan bercampur aduk dengan cahaya. Ya, gitu. Banyak sekali zaman sekarang itu konteksnya orang-orang mengaku spiritual, memakai topeng kebaikan, tetapi melakukannya dengan cara yang instan karena adanya bantuan entitas bawah atau gelap. Dan apalagi zaman sekarang banyak orang yang pengennya instan, ya uang cepet apa gitu-gitu loh. Apalagi banyak orang yang mungkin ya udah saya pokoknya maunya begini, entah kamu bikinlah supaya saya pokoknya jadinya begini gitu. Ya itu akhirnya panci ketemu tutup ya. Orang yang nggak mau sembuh, nggak mau usaha untuk sadar, meminta tolong sama orang yang bisa memberikan dia apapun yang dia mau secara instan. Ya yang kayak gini-gini tuh masih banyak, sampai sekarang ini masih banyak. Aku menyaksikan banyak sekali terjadi di luar sana. Sedikit miris, tapi aku mendoakan saja dari jauh. Ya apapun, ya intinya semua ada karmanya. Kalau memang sudah seperti itu, ya mungkin karma orang itu harus memang lewatin hal-hal seperti itu, ya udah. Yang penting kita sadar kalau kita tidak harus jadi ke sana. Ya, power nomor 3. Beberapa dari kamu mungkin ada yang bergelut atau berkecimpung sama dilema-dilema ini. Ya, gitu. Banyak dari kalian yang kayak, ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi sama saya ini? Ya, ini aku kasih petunjuk aja untuk kamu, power nomor 3, kalau kamu punya karma leluhur yang berhubungan dengan black magic. Ya, di sini ilmu hitam. Ya, garis turunan kamu nih, gitu. Nah, kamu di sini berarti hadir dengan membawa bendera ini dan membawa karma ini, ya. Tapi kamu bisa juga sekaligus membawa api cahaya kebaikan dalam proses ini. Kamu bisa mematahkan siklus ini dengan kesadaran spiritual, kesadaran batin, kesembuhan, cinta dan cahaya. Semua kembali lagi ke sana. Ya, jangan kamu malah jadinya ikut-ikutan dengan cara seperti ini juga. Ya, misalkan ada contoh orang yang mungkin jatuhnya kena serangan energi negatif gitu ya. Ya, kamu juga akhirnya jadi pakai seperti ini juga untuk menyerang balik orangnya. Ya udah, itu kamu akan stuck di pola ini. Hidup kamu akan penuh dengan kegelapan terus. Dan iblis akan menang atas kamu. Itu yang setan mau dari kamu. Ya, kamu dipenuhi dengan kegelapan, benci dengan ini gitu-gitu. Ya, jangan sampai jiwa kamu jadi jiwa yang dipakai sama kegelapan, power nomor 3, sama iblis. Jangan sampai kamu jadi bonekanya dia, jadi budaknya dia. Ya, dengan segala bentuk. Biasanya kalau cara kerja setan atau iblis itu pasti iming-imingnya tuh tinggi ya. Atau ya bisa cepat ini, bisa ini gitu-gitu ya. Hati-hati aja ya, di luar sana tuh masih banyak. Ini aku kasih tahu ke kamu karena kamu rentan ketarik ke energi-energi seperti itu, sadar tidak sadar lagi-lagi. Ya, atau kamu ketemu orang yang ngakunya gini, ternyata sebenarnya bagaimana? Itu tenang aja, itu nanti topeng akan kebuka semua. Kalau kamu bisa sadar sama ini. Banyak dari kalian yang seperti aku bilang, punya semacam kemampuan-kemampuan, tapi ini sebenarnya apa? Apakah ini memang pemberian Tuhan? Apakah memang ini kutukan dari karma leluhur atau bagaimana? Gitu. Ya, karena mungkin leluhur saya dulu pernah punya janji atau ikatan sama semacam iblis di sini. Power nomor 3 ini konteksnya ke sana ya. Ini aku udah ini. Ya. Di hidup kamu pasti akan ada semacam titik di dalam perjalanan kamu ketemu sama energi-energi kayak gini lagi. Disitulah kamu sedang diuji sama semesta. Kamu mau pilih jalan apa?
Ya, kamu yang peka, sensitif, mungkin bisa ngelihat, bisa apa, itu kenapa? Ya, itu kan tanda tanyanya di situ. Kenapa? Kenapa saya begini? Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya mencari-cari mungkin hal-hal yang seperti ini? Kenapa? Intinya pesan dari yang jagain kamu, yang kayak gini, itu jangan dicari. Cari dirimu sendiri. Cari kebatinanmu. Apa yang harusnya nanti ke kamu, ya nanti akan datang sendiri ke kamu. Apa yang memang ada di dalam kamu, kalau memang itu ada di dalam kamu, ya nanti akan kebuka sendiri. Seiring kamu berjalan. Ya, banyak orang yang di dalam spiritualitas ini kejebak karena aku bilang kepengen kesembuhan yang cepat, pengen ini yang cepat, dia datang ke orang, oh apapun itu ya kamu di ini dibuka aura, dibuka mata ketiga, di awakening ini. Kalau kamu mencari itu dan itu tidak terjadi secara natural ke kamu, tapi kamu cari-cari ke sana dengan kamu membawa energi, ketakutan, kegelisahan. Iblis bekerja atas ini. Aku bilang aja nih power nomor 3. Bukan berarti kamu nggak boleh datang healing ke orang ya. Power nomor 3 boleh. Ya, tapi ingat kamu datang ini, pertemuan kalian ini karena apa? Dan pelajari lagi pola-pola ini yang tadi aku bilang. Ya, gitu. Kalau kamu kesembuhan kamu harus ketemu sama orang A, B, C, D, E, siapapun ini, itu karena kamu terpanggil. Kok saya seperti pengen ke orang ini ya? Entah kenapa saya pengen datang, saya pengen ngobrol, misalkan. Dan dia ternyata bisa nyembuhin kamu di situ. Itu berarti udah jalannya karma kamu memang jalannya harus ketemu sama orang ini dan dia bisa bantu kamu di situ dengan kemampuan dia, misalkan. Tapi kalau kamu cari-cari, kamu ingin ada keinginan ego kamu di situ dan kamu ketemu sama orang yang bisa memenuhi keinginan kamu ini, itu ada setan bekerja dalam situasi ini. Paham ya perbedaannya ya? Power nomor 3 ini aku ajarin ini supaya kalian jangan nyasar jalannya. Hati-hati di luar sana, banyak kegelapan yang bekerja. Spiritual itu sangat hitam putih. Power nomor 3. Aku nggak mau menghakimi siapa-siapa, tapi ini kenyataan. Aku membicarakan kenyataan. Ya, aku membawa awareness aja nih, edukasi. Power nomor 3. Kita tetap netral ya posisinya nih. Aku bahkan juga nggak bilang kalau kamu ini praktisi gelap atau apa, tidak. Ya, jangan berpikir ke sana. Power nomor 3. Aku cuman ini di sini ada gambar buku. Kita belajar di sini. Kita sama-sama belajar dan memahami. Dari sinilah pentingnya pemahaman spiritual itu sehingga kamu tidak ke jalan yang bukan sebenarnya. Intinya kayak gitu. Ya, oke. Oke, cukup panjang ya ini bacaan atau paham. Jadi karma leluhur kamu tuh ada di seputaran-seputaran sini. Ya. Kamu lihat lagi kejadian yang ada mungkin di keluarga. Turun-temurun itu bagaimana? Apakah ada faktor-faktor ini terjadi di situ? Ya, ada yang satu keluarga besar tapi lempar-lemparan energi negatif. Rebutan warisan, pakai kedukun sana ke sini. Ada kasus-kasus kayak gitu banyak. Nggak sedikit loh. Ya, power nomor 3 yang datang ke aku itu kasus-kasus begini ada-ada aja. Aku aja sampai heran. Ya ampun, nih keluarga sesama keluarga kok begini-begini amat ya. Sian, miris. Gitu. Keluarga yang seharusnya saling mendukung, saling melindungi gitu ya, seperti itu, saling nyayangin satu sama lain, malah jadi musuh terbesar dalam hidup. Ini karma leluhur power nomor 3. Ya. Ada ya yang seperti itu. Oke, kita lihat di sini dari oracle-nya untuk power nomor 3. Doa sebentar. Oke. Kita lihat ya. Aku oracle semua nih di sini ya. Tarotnya cuma satu di sini. Sebelum aku masuk ke kartu-kartu oracle-nya, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul untuk power nomor 3. Ini petunjuk tambahan aja. Jangan terlalu terpatok sama energi zodiak ini, ya.
Tapi kalau iya, ini bisa menjadi petunjuk entah kamu atau orang yang kamu sedang ada sama kamu gitu ya. Ada Virgo, Gemini hadir. Aries, Leo, Sagittarius ada. Taurus, Virgo. Virgo udah aku sebutkan ya, Taurus, Capricorn ada. Ya. Oke, itu zodiak-zodiak yang hadir di power nomor 3. Oke, kita lihat di ini ya. Ya, release fear. Ini kata oracle pertama kamu, release fear. Kalau ada kalian yang memang akhirnya ngerti ini sama ini, kamu akhirnya mulai paham kenapa ya begini-begini. Yang satu hal yang kamu langsung diingatkan di sini, power nomor 3, jangan takut. Ini yang juga aku selalu bilang ke orang-orang yang lagi melewati situasi-situasi seperti ini. Jangan takut. Begitu kamu takut, kamu kalah di situ. Kamu loh punya Tuhan yang maha kuasa. Maha kuat gitu ibaratnya. Berpegang sama keyakinan itu. Ini ujian keyakinan kamu. Ya, kekuatan Tuhan, cahaya Tuhan itu mengalahkan segalanya. Dan itu jawaban dari semuanya. Tapi kalau kita sama yang beginian itu takut. Ya, saya takut nanti keluarga saya begini, nanti saya takut gini-gini nih. Ya udah, kamu akan kejebak di situ. Masalahnya nggak selesai-selesai. Apapun bentuk ketakutan ini, wajar datang ke kamu. Tapi di sini diingatkan untuk kita punya kesadaran akan rasa ketakutan kita sendiri. Dan kita perlahan-lahan lepas itu dengan keyakinan. Ya, satu-satunya cara untuk mengikis rasa takut itu adalah dengan meninggikan keyakinan kamu. Bagaimana cara meninggikan keyakinan? Doa, meditasi, sembahyang, sholat, apapun itu. Ya. Ada orang yang mau doa meditasi aja takut. Ya. Saya takut kak, waktu itu ada orang, saya takut kak sholat, karena pas saya sholat saya ngeliat, ya, terus kamu jadi stop ibadahnya. Pegang keyakinan kamu dilindungi, dijaga di dalam sholatmu. Aku bilang, ngapain kamu takut? Biarin aja. Sholatin aja yang kamu lihat, kamu doain, gitu. Ya udah, dia akhirnya mulai memberanikan diri. Dia kembali lagi ke itu kan cara dia ibadah ya. Ya udah, dia sembayangnya seperti itu dengan melakukan itu yang dia yakini, dia jalanin. Nah, ini juga masalah ibadah, sembayang, semua punya cara masing-masing. Ya, yang mana yang nyaman aja, yang serak buat kamu yang mana. Gitu. Kamu jalanin itu yang kamu percayakan. Ya. Gitu, nggak ada harus kayak kamu harus sembayang dengan cara A, B, C, D, E ya, didikte seperti itu, tidak ada. Ya, aku bilangin aja nggak ada. Nggak ada rumusan pasti untuk itu. Itu ini aja, tradisi dan adat aja. Ya, kamu pada akhirnya akan menemukan caramu sendiri. Power nomor 3. Jangan paksa diri kamu dengan dikte-dikte dari orang-orang lain. Kamu nggak ketemu esensi jiwa kamu yang sebenarnya. Ya, release fear. Intinya kunci kamu di sini untuk mengalahkan rasa takut kamu sendiri. Ya, sedikit melanjutkan cerita yang tadi. Akhirnya ya udah, dia pas ngeliat itu ya dia doain, hilang langsung apa yang dia doain itu. Ya ternyata mungkin emang dia datang untuk minta didoakan. Itu berarti jiwa-jiwa yang tersesat. Gitu. Ya. Nih, kunci kamu di sini. Oke. Ada ya di sini kita lihat ada practice positivity. Nah, ini salah satu bagian dari karma leluhur kamu. Kenapa? Untuk kita memahami energi vibrasi yang positif. Kalau kita bisa paham, kita bisa mengembody energi tersebut. Apapun bentukan energi rendah atau energi bawah tidak akan bisa nyentuh kamu. Power nomor 3. Karena kamu mengembody energi cinta, kasih, memaafkan, dan lain-lain. Kamu gak akan bisa dijatuhkan. Karena kamu mengembody energi Tuhan semesta. Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha cinta kasih. Semakin kamu mengembody spiritual kamu ke arah atas sana, nih, kamu selalu punya perahu yang nganterin kamu. Kamu selalu punya penjaga yang jagain kamu. Nih, bintang-bintang ini yang jagain kamu. Makanya semakin seseorang terhubung secara batin dan secara spiritual, itu penjaga-penjaganya sepertinya kayak kelihatannya baru nongol gitu energinya.
baru hadir. Bukan berarti mereka selama ini nggak ada, bukan. Tapi akhirnya energi kamu baru bisa kebuka untuk kedatangan mereka. Berarti kamu sudah siap di situ. Maksudnya untuk bantuan yang mau di apa ya? Kamu bertemu lah sama mereka ibaratnya. Kamu akhirnya sampai di titik vibrasi di mana kamu siap untuk bertemu. Ada waktu itu orang yang tanya ke aku juga, saya pengen ketemu sama sosok pendamping saya. Naikin vibrasi kamu, udah nggak ada lagi jalan lain. Naikin vibrasi kamu secara batin, pelajari spiritual kamu secara kebatinan, tingkatkan positivitas energi kamu, aura kamu lebih besar, ya kamu nanti akan terhubung sendiri. Karena energi, kalau memang pendamping kamu yang memang entitas tinggi, energi mereka terlalu tinggi buat kamu. Ya berarti kan, makanya aku bilang tinggikan vibrasimu, supaya bisa lebih terkonek, terhubung. Ibaratnya kalau vibrasi kita di bawah terus, ya kitanya di tanah, merekanya di langit, ya gimana mau ketemu? Paling nggak kita naik gunung dulu lah. Seperti itu power nomor 3. Ya, gitu, supaya kita lebih tinggi dulu secara energi. Berarti battle kamu ya lagi-lagi release fear ini bisa menaikkan vibrasi kamu. Dan positivity ini memang perlu latihan power nomor 3. Karena kalian punya karma berhubungan sama energi entitas gelap, tiba-tiba jadi gelap ya. Ini videoku. Biasanya mereka akan bener-bener membawa ketakutan ke kamu. Menanamkan bibit-bibit ketakutan di kamu. Itu dia serbukin terus ke kamu ya, seret biar kamu gelisah, kamu takut, kamu mikirnya bingung-bingung gitu-gitu ya. Nah, latihan ini dengan meditasi, dengan kamu terus bertali batin silaturahmi sama Tuhan semesta dalam doa kamu. Ya, sama leluhur jika kamu tahu leluhur kamu, gitu-gitu. Ntar juga terhubung sendiri, terkonek sendiri, hadir sendiri gambaran itu nanti. Ya, jadi ini butuh latihan nih, latihan positivity. Ya, ternyata untuk kita bisa hidup lebih positif aja butuh latihan, butuh kesadaran. Betul sekali, ini kartu ini saya setuju. Ya, Karena lebih mudah untuk kita negatif daripada positif. Ya, Nih, oke. Kita lihat lagi di kartu-kartu yang berikutnya ya. Di sini ada focus on higher truth. Nah, ini konteks di mana kadang kegelapan itu bisa menyesatkan. Ya, menyesatkan kita dari kebenaran Tuhan semesta. Dengan kamu bisa berjalan di jalan cahaya, jalan terang kamu, selalu minta bimbingan dan arahan semesta, ya, bahwa ini dalam doa sembahyang kamu, ya, dengan niatan kamu untuk bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan semesta. Udah gitu aja. Hidup di dalam kebenaran itu maksudnya orang-orang yang tidak benar itu nanti kamu akan lihat sendiri. Orang-orang yang memakai topeng kelihatan ya, nih kebuka gitu. Kebohongan-kebohongannya orang nipu kamu ya kelihatan semuanya nanti. Yaitu ketika kamu fokus untuk hidup dalam kebenaran seperti itu. Kalau kamu mau hidup dalam kebenaran, berarti kamunya pun juga harus jujur. Ya, gitu. Ketika kamu memilih hidup di jalan kebenaran Tuhan semesta, disinilah ketika ketakutan itu akan hilang, positivitas kamu akan tinggi, aura kamu akan baik. Apapun yang negatif akan semakin jauh dari kamu. Meskipun mungkin mau mendekat ke kamu, tapi nanti mental sendiri, kebuka sendiri niatan buruknya. Kadang kita nggak pernah ini juga ya, maksudnya berpikiran buruk ke orang lain atau kayak gimana. Tapi ternyata orang itu mau nyakitin atau mau iniin kita, tapi ternyata dikasih tahu, dibuka sama semesta yang jagain kamu, membukanya. Kamu jadi bisa lihat, oke, saya jadi tahu saya harus apa, gitu. Ya ini sering banget terjadi di hidupku ya, seperti itu. Ya, karena kayak kadang orang seperti kamu ini bisa juga ada sisi kepolosannya sendiri gitu ya. Gitu. Di sini ada it's a no. Ya. Beberapa dari kamu ada yang ketarik ke power nomor 2 juga, ada yang ke 1 juga ya.
ini, atau mungkin berasal dari kedua pahala. Jadi 1 dan 2 dan 3 ini ada kaitan juga yang aku lihat ya. Cuma di sini karena di sini juga ada kontrol ya. Tadi membahas banyak kontrol itu di pile 2. Ya, di sini ada it's a no. Jadi it's a no ini sebenarnya adalah dimana nanti kamu akan bisa menilai sendiri apa yang baik dan tidak baik. Dan kalau saya rasa ini tidak baik, meskipun ada orang memakai topeng kebaikan, tapi entah kenapa saya rasa ini ada yang janggal, ada yang aneh, ada yang nggak bener nih gitu ya. Intuisi udah bilang nggak dulu, ntar dulu ya, saya nggak mau iyain dulu, analisa dulu. Biasanya semesta ngasih ujian ini ketika kamu bisa tahan dulu energi itu, baru nanti akan kelihatan sebenarnya kayak apa. Ya, gitu. Di sini ada. Oke, di sini kita ada relinquish control ya, sama relief anxiety. Ya, energi anxiety kamu tinggi. Ingat yang tadi aku bilang kalau entitas kegelapan itu seperti naburin serbuk ketakutan ya, pikiran-pikiran anxiety. Jangan sampai kejebak kamu sama ini. Ini karma leluhur kamu itu begini. Banyak sekali tugas-tugas leluhur kamu yang akhirnya batal atau terpending atau belum selesai karena adanya karma-karma ini. Ya, anxiety yang akhirnya tinggi. Ada yang sampai, maaf ya, aku ngelihat depresi sampai akhirnya meninggal ada. Ya. Dan mungkin kalau kamu lihat lagi pola-polanya di keluarga kamu, mungkin energi anxiety-nya di keluarga besar, di keluarga ini tinggi energi anxiety-nya. Berarti PR kamu untuk menumbuhkan kesadaran, ketenangan batin di diri kamu sendiri. Kamu cari lingkungan yang bisa mendukung kamu untuk itu, dan kamu berkembang di situ. Ini perjalanan kamu, ini yang akan mematahkan karma leluhur kamu. Ya, lalu di sini kita ada relinquish control. Ya, relinquish control ini lebih ke dimana kayak kalau pile nomor 3 ini kontrolnya lebih kayak ke kamu yang dikontrol sama kegelapan. Kamu yang dikontrol, kamu kan inget ya tadi aku bilang boneka. Jangan jadi bonekanya iblis atau energi kegelapan gitu. Ya, tapi jadilah kamu dengan penuh sadar diri kamu sendiri. Kamu gunting ini tali-tali yang ngikat kamu. Ini kan ada ya, ini kan sorry ya, ini gambarnya lumayan ini ya. Ini kan ada kaki nih sini ngegantung, dan kaki ini ngikat di sini dan dia ngegunting ini nih. Nah, ini leluhur kamu nih. Tali yang ngikat ke kamu di sini dan kamu gunting cekrek. Saya nggak mau terkontrol lagi sama karma negatif, sama entitas negatif dan seterusnya. Ya, itu cara kamu menyembuhkan ini. Pesan-pesan yang ada di sini bisa membawa kamu ke kesadaran lagi ke arah sana. Pada akhirnya pilihan ada di tangan kamu, pile nomor 3. Aku tugasnya di sini hanya menyampaikan dan mendoakan kamu saja. Ya, pile nomor 3, karena hal-hal seperti ini konteksnya kompleks sekali. Karena ini sudah mencampuri energi entitas negatif. Ya, itu saja petunjuknya. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih pile nomor 3 bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ boleh, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Oh, sekarang aku juga ada ini ya, atau ke Instagram ya. Instagram juga boleh, DM boleh, namanya sama Wins Healing juga. Aku juga sekarang ada sesi spiritual coaching ya, bagi kalian yang merasa tertarik dan terpanggil saja ya. Ini konteksnya lebih kayak ke untuk secara personal, pendalaman ke arah pribadi ya, maksudnya spiritual secara pribadi. Karena kan kalau bacaan-bacaan seperti ini sifatnya general ya. Maksudnya pribadi itu misalkan past life kamu pribadi, tujuan hidup kamu pribadi, karma kamu secara pribadi, itu lebih ke bagaimana belajarnya di situ ya. Bagi kalian yang mau makanya aku bilangnya coaching itu lebih ke situ. Aku membantu cuman untuk bawa kesadaran aja ya, untuk ngasih inilah insights aja ya, untuk di dalam sesi itu kenapa aku adakan sesi itu. Lalu yang satu lagi adalah ini tarot coaching. Ini khusus bagi mereka kamu yang memang mau memperdalam tarot sebagai media divination tool ya, media penyampai pesan, media ilahi, itu bisa. Dan di situ aku akan bagi sebanyak-banyak ilmu yang aku bisa bagi ya, dan bagaimana menghubungkan intuisi dengan media yang kamu pakai ya, akan dibimbing di situ. Jika kalian memang
serius mau mendalami saja, ya. Itu saja. Dan ya, silakan kontak aja, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirim katalognya sih untuk kamu baca-baca aja cara ketentuannya gimana. Jika berkenan silahkan. Ya, dan tentunya ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Poin nomor 3, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan bantu kamu dengan cahaya dan doa dari jauh ya setelah setiap reading. Untuk semoga semua dilancarkan, yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu, dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Poin nomor 3, bye bye, see you.